Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cah Dalem. Dalam kesempatan ini kita akan membahas kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Karena di dalam ajaran agama Islam, seorang anak harus diajarkan tentang cara berbakti kepada orang tua, yang dalam bahasa agama sering sekali disebut sebagai birrul walidain. Berbakti kepada orang tua di dalam agama Islam merupakan bagian dari etika Islam yang menunjukkan sikap birrul walidain. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya kamu akan dibaktiin oleh anak-anakmu. Menurut Al-Athari, makna berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Sedangkan menurut Ahmad Izzuddin Al-Buyuni, berbakti adalah berbuat baik kepada keduanya, melaksanakan hak-hak keduanya, selalu menaati keduanya dalam hal yang bukan merupakan pendurhakaan kepada Allah, menjauhi segala hal yang mengecewakan keduanya, dan melakukan perbuatan yang diridhoinya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amalan yang paling utama dan tinggi setelah beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran, ayat tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua banyak disandingkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu dan bapak. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari pengertian tersebut menggambarkan bagaimana penting berbakti kepada orang tua agar Allah ridho dengan hidup sang anak di dunia. Karena hukum berbakti kepada orang tua itu sesuai dengan uraian ini, karena zaman ini banyak fenomena tentang seorang anak yang bersikap kasar kepada orang tuanya. Bahkan seringkali anak-anak zaman sekarang membantah orang tuanya sendiri. Ini terjadi, salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang hukum berbakti kepada orang tua. Adapun dasar kewajiban berbakti kepada orang tua adalah wa qadha rabbuka illa ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Di ayat lain juga disebutkan, seperti dalam surat Luqman ayat 14,
Surat Al-Isra ayat 17, ayat 23 dan 24, serta surat An-Nisa ayat ke-36. Dan juga ada hadis Abdullah ibnu Umar tentang ridho Allah terletak pada ridho orang tua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Setelah mengetahui pengertian tentang berbakti kepada orang tua dan mengetahui hukum berbakti kepada orang tua, ada baiknya mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ini agar tidak salah berbuat dan memahami, sehingga orang tua senang, Allah ridho, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang menjadikan hidup lebih nikmat dan selamat. Cara berbakti yang baik antara lain adalah yang pertama itu menaati keduanya selama tidak mendurhakai Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bih ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ini surat Al-Luqman ayat 15. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la turfahu darajatuhuma fil jannati fayaqulu inni li hadza fayuqalu bistighfari wala dikalak. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, cara berbakti, jagalah kehormatan mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Artinya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan, dan harta kalian untuk dirampas, dan kehormatan untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, bersedekah atas nama kedua orang tua, termasuk wakaf dan amal jariah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Qala na'am. Wahai Rasulullah,
Ibuku meninggal, dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, merawat orang tua di usia senja. Ketika orang tua berada di usia senja, umumnya memerlukan perhatian lebih karena kondisi mereka sudah tidak sesehat di masa muda. Untuk itu sudah sewajarnya jika anak merawat orang tuanya, sebagaimana sang anak dirawat orang tua sejak kecil. Rohima anfu, summa rohima anfu, summa rohifa anfu, man adroka abawaihi indal kibar, ahaduhuma aukilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang ketujuh, menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. Inna abru al birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jangan pelit untuk menafkahi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abda binafsika fatasaddaq alaiha, fa in fadala syai'un fali ahlik, fa in fadala an ahlika syai'un falidhi qorobatik." Mulailah dari dirimu sendiri, engkau beri nafkah dirimu sendiri. Jika ada lebih maka untuk keluargamu, jika ada lebih maka untuk kerabatmu. Hadis riwayat Muslim. Ya, kurang lebih kenapa kita harus berbakti kedua orang tua. Itu tadi beberapa alasan atau dasar mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Untuk kali ini sekian dulu. Bila fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.